Kalau saya lihat mereka sedang panik dan ramai-ramai membela diri. Mereka berusaha menutupi, mengalihkan topik pembicaraan. Bahkan ada yang terkesan pasang badan supaya dalangnya tidak ketahuan. Semakin mereka beralasan, semakin masyarakat muak. Saya lihat rata-rata dari mereka sudah paham dan bisa menarik benang merahnya. Tinggal menunggu waktu sampai semuanya terbongkar. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seward. Semua berawal dari ucapan kader PDIP, Adian Napitupulu. Dia mengungkit kembali isu panas yang sudah reda beberapa bulan lalu. Ini terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Dia bilang akar persoalan antara Jokowi dan PDIP yang terjadi saat ini adalah karena sikap PDIP yang tidak mau mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Isu yang sudah terlupakan akhirnya panas lagi. Tapi levelnya lebih panas dan menyita perhatian lebih besar karena saat ini Gibran menjadi cawapres Prabowo berkat putusan dari MK. Baru 1 hari saja, statement Adian langsung dibantah oleh Puan Maharani. Puan bilang, setahu dia Jokowi tidak pernah meminta kepada Megawati supaya jabatannya sebagai presiden ditambah atau diperpanjang. Herannya, beberapa hari kemudian Hasto membuat statement yang mirip dengan Adian, tapi ada sedikit perbedaan. Intinya sama, ada pihak yang meminta supaya wacana presiden 3 periode digolkan. Hasto bahkan berani bertanggung jawab atas ucapannya secara politik, hukum, dan di hadapan Tuhan bahwa wacana itu benar-benar ada. Dia sempat bertemu dengan menteri yang bicara soal big data. Big data itu menyebut cukup banyak pihak yang mendorong agar masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode. Dan dikonfirmasi bahwa sikap beberapa ketua umum yang setuju dengan wacana itu disebut sebagai permintaan Pak Lurah. Hampir semua sudah tahu siapa Pak Lurah yang dimaksud. Bedanya dengan statement Adian adalah, menurut pengakuan Hasto, permintaan wacana 3 periode itu disampaikan melalui pihak lain, bukan orangnya langsung. Istilahnya meminjam tangan orang lain. Begitulah kira-kira. Salah satunya ya lewat menteri yang tadi disebut. Persamaan antara statement Adian dan Hasto adalah memang ada yang mendorong wacana presiden ditambah masa jabatannya. Ketika Hasto mengaku siap tanggung jawab, maka isu ini makin panas. Rakyat mulai yakin bahwa isu ini adalah rancangan yang dikerjakan sedemikian rupa sehingga terlihat sistematis meskipun gagal akibat penolakan besar-besaran. Apalagi banyak orang yang dulunya mendukung Jokowi, akhirnya berbalik arah dan menyuarakan hal yang kurang lebih sama. Ini bukan lagi sekedar isu atau rumor, tapi sudah menjelma menjadi keyakinan di benak banyak orang. Kalau saja MK tidak berdansa politik dan membuka pintu untuk Gibran, semua ini sulit dipercaya. Tidak akan ada yang percaya. Maka dari itu, berterima kasihlah pada MK sehingga isu yang sudah ditutup bisa panas lagi ke level yang lebih mencengangkan. Tentu saja banyak yang panik dengan isu ini karena kalau sampai terbongkar, habislah semuanya. Ini akan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, apalagi saat ini agak condong mendukung Prabowo Gibran. Ada beberapa yang secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dalam munculnya wacana ini. Yang pertama adalah Caimin. Dia bicara tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu dengan menggunakan big data sebagai alasan. Penundaan pemilu ini diperlukan supaya momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu oleh pemilu. Yang kedua adalah Erlangga Hartarto yang mengaku menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang berharap pemerintahan Jokowi lanjut sampai 3 periode. Yang ketiga adalah Zulkifli Hasan yang mendukung penundaan pemilu karena alasan pandemi COVID, perang Rusia dan Ukraina, anggaran pemilu bengkak, dan pembangunan nasional tertunda karena pandemi.
Yang keempat adalah Pak Luhut. Kalau yang ini, dia bilang kondisi relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan, sehingga pemilu dikhawatirkan mengubah situasi politik saat ini. Yang kelima adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dia bilang penundaan pemilu baik untuk memberikan kepastian investasi, asalkan dilakukan secara konstitusional. Ada satu lagi, yaitu Partai PSI. Partai ini memang menolak penundaan pemilu, tapi mereka mendukung masa jabatan presiden 3 periode dengan cara amandemen konstitusi. Sebenarnya ada banyak tokoh-tokoh lain yang juga mendukung wacana itu, tapi ada terlalu banyak untuk saya sebutkan satu persatu. Dan mereka-mereka yang namanya disebut saat ini berada di gerbong pendukung Prabowo Gibran, kecuali Cak Imin. Nah, pertanyaan banyak orang saat ini adalah siapa sebenarnya yang memulai ini semua? Banyak yang percaya ada satu pimpinan atau dalang yang mengatur semua ini. Apalagi ketika Hasto menyebut Pak Lurah, orang-orang jadi makin curiga kalau memang selama ini ada yang merancang ini sejak awal. Cak Imin pernah ditanyai komentar mengenai ucapan Hasto. Dia jawab, pertanyaan itu mengandung bahaya sehingga lebih baik Hasto yang menjawab. Mengapa mengandung bahaya? Saya mikirnya begini, kalau memang ini semua spontanitas, maka ini bukan bahaya. Ini adalah aspirasi, meskipun tidak etis, karena ada menteri yang ikut menyuarakan wacana ini. Masalahnya, isu ini sangat sensitif, bisa ricuh kalau tidak terkendali. Apakah mungkin menteri-menteri Jokowi nekat memperkeruh situasi tanpa seizin atasan? Semua pasti sepakat, menteri itu di bawah presiden langsung, dan sangat keterlaluan kalau berani menyuarakan wacana panas tanpa izin. Ibarat seorang manajer nekat mengambil keputusan penting untuk perusahaan tanpa seizin dan sepengetahuan direktur. Ini bisa saja terjadi, tapi ini agak sulit diterima logika. Makanya nyaris tidak ada yang percaya ketika Bahlil mengaku itu salah dia, bukan salah siapa-siapa. Dia mau mengatakan kalau wacana penundaan pemilu atau jabatan presiden 3 periode adalah atas inisiatif dia sendiri, bukan diperintah orang lain. Tidak ada yang percaya, sudah terlambat. Sekali lagi, semuanya berkat MK. Orang-orang mulai terbuka matanya. Apa yang sebelumnya misteri akhirnya tersambung dan jadi masuk akal. Justru alasan Bahlil ini jadi bumerang, karena kalau memang itu ulah dia sendiri, sebagai menteri, dia malah bikin ricuh politik yang membuat investor was-was. Menteri investasi yang membuat kepastian investasi jadi terganggu. Aneh kan? Sedangkan Golkar minta Hasto tidak usah membahas isu 3 periode lagi karena sudah usang dan terkubur. Kalau saya lihat mereka sedang panik dan ramai-ramai membela diri. Mereka berusaha menutupi, mengalihkan topik pembicaraan. Bahkan ada yang terkesan pasang badan supaya dalangnya tidak ketahuan. Semakin mereka beralasan, semakin masyarakat muak. Saya lihat rata-rata dari mereka sudah paham dan bisa menarik benang merahnya. Tinggal menunggu waktu sampai semuanya terbongkar. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.